Pol Espargaro tercepat di hari pertama tes private MotoGP di sirkuit Misano. Sebanyak 6 pembalap reguler dan 2 test rider ikut dalam tes private MotoGP di sirkuit Misano. Ini menjadi tes private pertama yang melibatkan banyak tim sejak berhentinya aktivitas MotoGP karena lockdown beberapa bulan lalu. Pol Espargaro, pembalap dari tim pabrikan KTM, menjadi yang tercepat pada tes private pertama ini. Pol mengalahkan catatan pembalap KTM lainnya, yakni Brad Binder, Miguel Oliveira, dan Iker Lecuona. Juga 2 pembalap Aprilia, sang kakak Alex Espargaro dan Bradley Smith, dan 2 test rider, yakni Michel Pirro Ducati dan Sylvain Guintoli Suzuki. Tes privat biasanya tidak mempunyai catatan waktu resmi keseluruhan, tetapi tiap tim mempunyai data pembalap-pembalapnya. Pol mencatatkan waktu 1 menit 33,0 detik. Catatan itu masih kalah sedikit dengan lap record balapan 1 menit 32,678 detik oleh Andrea Dovizioso di 2018 dan rekod Pol Jorge Lorenzo 1 menit 31,629 detik di 2018. Juga masih kalah sedikit dari rekor waktu di 2019, yakni lap record balapan Marc Marquez dan lap time kualifikasi Maverick Vinales dengan 1 menit 32,265 detik. Trek telah mengalami pengaspalan musim ini dengan beberapa gundukan kecil. Ini adalah tes terakhir bagi Aprilia dan KTM selaku pabrikan konsesi sebelum homologasi mesinnya pada 29 Juni 2020 mendatang. Pada tes ini, KTM mengaku tak mengganti spek mesin dari yang terakhir dipakai pada tes Qatar. Sementara Aprilia memperkenalkan lagi update mesin dibandingkan yang di Qatar. Aprilia ingin membandingkan mesinnya meski akhirnya sudah mempunyai gambaran jelas mesin mana yang akan dipakai usai hari pertama tes ini. Alex Marquez santai tanggapi rumor kepindahannya ke Ducati. Posisi Alex Marquez di Repsol Honda terancam bakal digantikan oleh Pol Espargaro musim depan. Berbagai spekulasi pun bermunculan termasuk kemungkinan juara dunia Moto2 2019 itu hijrah ke Ducati pada 2021 nanti. Terlebih, saat ini Ducati sendiri belum menemukan titik terang terkait masa depan Andrea Dovizioso. Meski telah membawa Jack Miller ke tim pabrikan, Ducati masih belum resmi memutuskan formasi pembalap mereka untuk 2021 nanti. Apapun bisa terjadi, dan saya rasa Ducati mempunyai 4 motor yang bebas, setidaknya untuk saat ini, karena saya rasa seseorang sudah tanda tangan kontrak tapi belum meresmikannya, kata Alex Marquez. Seperti diberitakan sebelumnya, Alex Marquez mulai mengkhawatirkan masa depannya bersama Repsol Honda musim depan. Pasalnya, pabrikan asal Jepang itu baru memastikan satu tempat, yakni Marc Marquez di MotoGP 2021 nanti. Meski begitu, Honda tetap memberikan kesempatan bagi Alex Marquez untuk menunjukkan kemampuan sebelum memperpanjang kontrak. Sayangnya, pandemi virus corona membuat banyak balapan ditunda dan 4 sudah resmi dibatalkan. Praktis, Alex jadi punya kesempatan lebih sedikit untuk unjuk gigi yang otomatis juga berdampak terhadap peluangnya mengamankan kontrak baru. Padahal, menuju 2021, slot di sejumlah tim pabrikan juga sudah mulai terisi. Yamaha sudah memastikan tempat untuk Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Begitu juga Suzuki yang telah mengikat Alex Rins dan Joan Mir hingga 2022. Satu-satunya tim yang saat ini masih jadi pertimbangan Alex jika ia mendapat perpanjangan kontrak di Honda adalah Ducati. Lorenzo mulai negosiasi ke Ducati. Ducati dikabarkan sudah mulai melakukan negosiasi dengan Jorge Lorenzo sebagai pengganti Andrea Dovizioso untuk MotoGP 2021. Manajer Lorenzo, Albert Valera, sudah melakukan negosiasi dengan Direktur Umum Ducati, Gigi Dall'Igna, dan Direktur Olahraga Ducati, Paulo Ciabatti. Bahkan, ada rumor yang mengklaim Lorenzo sudah melakukan pembicaraan dengan Dall'Igna. Juara dunia MotoGP 3 kali itu mengaku siap kembali memperkuat Ducati. Saya dalam kondisi bagus, beri saya sepeda motor, kita masih bisa meraih kemenangan bersama, kata Lorenzo. Ducati baru memastikan Jack Miller sebagai pembalap untuk MotoGP 2021.
Dovizioso dan Ducati hingga kini belum mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak. Bahkan, Dovizioso diklaim berpeluang pensiun usai MotoGP 2020 meski kemudian dibantah Siabati. Demi bisa bergabung dengan Ducati, Lorenzo dikabarkan siap menerima gaji kecil. Pembalap asal Spanyol itu siap digaji kurang dari 12 juta euro per tahun, jumlah yang sebelumnya didapat Esquire selama 2 musim di Ducati pada 2017 dan 2018. Rumor Lorenzo melakukan negosiasi dengan Ducati muncul setelah Direktur Tim Yamaha MotoGP, Lin Jarvis, memastikan tidak ada tempat bagi Lorenzo di Yamaha. Terutama setelah Valentino Rossi sedang melakukan negosiasi dengan Petronas Yamaha SRT. Lorenzo saat ini memiliki status sebagai pembalap tes Yamaha. Lorenzo kembali bergabung dengan Yamaha tidak lama setelah memutuskan pensiun dari MotoGP bersama Repsol Honda pada akhir 2019. Marc Marquez dituding lakukan cara licik untuk rajai MotoGP. Dominasi Marc Marquez di MotoGP bertahun-tahun dinilai tak lepas dari caranya yang tak segan bermain kotor. Sejak berkompetisi di kelas MotoGP pada 2013, Marc Marquez langsung menunjukkan dominasinya bersama tim Repsol Honda dengan meraih 6 gelar juara dunia. Satu-satunya kegagalan yang ditelan Marquez ialah pada MotoGP 2015 lalu. Kala itu, Marquez hanya bisa finish di urutan ketiga pada klasemen akhir pembalap, sementara gelar juara dunia direngkuh oleh Jorge Lorenzo yang masih membela tim Yamaha. Pada musim lalu, dominasi Marc Marquez kian menjadi. Ia sukses membukukan 18 podium dari 19 balapan. Hebatnya lagi, 12 podium yang didapat Marquez berupa podium kampiun. Alhasil, banyak pihak menilai kesuksesan rider kebangsaan Spanyol itu tidak lepas dari karakter ambisiusnya. Ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo, menyebut Marc Marquez tidak segan untuk menggunakan cara kotor demi meraih kemenangan di MotoGP. Tak jarang, Marquez berani mengambil resiko dengan menerapkan strategi yang bahkan bisa membahayakan diri. Chico Lorenzo menyoroti gaya balap Marc Marquez yang tergolong agresif dengan manuver-manuver berbahaya. Di sisi lain, banyaknya jumlah insiden crash yang dikantongi Marquez membuat Chico menilainya sebagai sosok pembalap arogan dan tak punya rasa hormat terhadap rival-rivalnya. Marc Marquez telah mematahkan semua rekor tabrakan dengan para pembalap lain. Meski dia juga tidak segan untuk meminta maaf dengan mengunjungi garasi tim lain dengan menunjukkan wajah lugunya, kata Chico Lorenzo. Bagi Chico Lorenzo, apa yang sudah dilakukan Marc Marquez berkaitan dengan gaya balapnya. Menurut Chico, manuver yang ditampilkan Marquez saat balapan terlalu berlebihan. Seharusnya Marc Marquez tidak perlu melakukan manuver-manuver itu karena dia sudah menjadi salah satu pembalap terbaik, kata Chico Lorenzo. Lebih jauh lagi, Chico Lorenzo juga menuding Marc Marquez tidak segan untuk memakai cara yang kurang sportif demi meraih kemenangan. Dia mempunyai rasa hormat yang kurang. Baginya, yang terpenting adalah menang dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang tidak sportif jika perlu, tutup Chico Lorenzo. Valentino Rossi mainkan peran besar di MotoGP. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, membicarakan soal sosok Valentino Rossi di MotoGP. Menurutnya, Rossi telah memainkan peran yang begitu besar di ajang balap motor tersebut sehingga sosoknya begitu penting. Karena itu, jika Rossi akhirnya memutuskan pensiun dari ajang MotoGP, kompetisi balap motor itu dinilai bisa kehilangan penggemarnya. Sebab, banyak penggemar yang dinilai sengaja datang ke sirkuit untuk menyaksikan balapan secara langsung hanya untuk melihat penampilan Rossi. Rossi memang telah memainkan peran besar di MotoGP setelah mentas dalam waktu yang begitu lama. Ia pun telah berhasil menyambut gelar juara sebanyak 9 kali dari berbagai kelas yang diperlombakan di ajang tersebut. Kini, Rossi pun dinilai mempunyai kans untuk pensiun dari MotoGP, tepatnya pada akhir musim 2020. Sebab, hingga kini, ia belum menjalin kesepakatan baru dengan tim manapun. Padahal, kontraknya dengan tim pabrikan Yamaha dipastikan berakhir pada penghujung musim ini. Jika ingin melanjutkan karirnya di MotoGP, Rossi pun harus mencari tim baru karena posisinya di tim pabrikan Yamaha telah diambil alih oleh pembalap lain.
Ia adalah rider tim satelit Yamaha, yakni Fabio Quartararo. Sebanyak 25% orang yang datang ke sirkuit melakukannya hanya untuk Rossi. Ketika Vale berhenti, orang-orang ini akan pergi, kata Carlo Pernat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.